Cerita anak Pak D. Gamal. Dalam cerita Si Pencuri Telur. Suasana pagi yang tenang di dalam hutan. Matahari baru beberapa saat terbit. Burung-burung berkicau merdu saling bersautan. Mereka bergembira menyambut datangnya hari baru. Tetapi ketenangan itu tidak terjadi di perkampungan ayam di pinggir hutan. Di sana terjadi keributan. Ayam-ayam nampak berkumpul di depan kandang ayam. Mereka terlihat sedih dan marah. Ayam betina bernama Babon nampak sangat bersedih. Ia baru saja kehilangan 2 butir telur yang dieraminya. "Babon, kapan 2 telurmu itu hilang?" tanya Jago. "Tadi pagi sebelum matahari terbit," jawab Babon. "Kutinggal sejenak ke sungai untuk minum. 2 telurku itu telah hilang waktu aku kembali dari sungai." Babon menangis. Jago berusaha menenangkan dan meminta Babon untuk bersabar atas musibah yang dialaminya. Kata Jago berjanji, "Babon, hentikan tangismu. Aku akan mencari dan menangkap pencuri telurmu itu." Dengan wajah marah, Jago lalu meninggalkan tempat itu. Sementara Babon dan ayam-ayam lainnya berharap Jago berhasil menangkap si pencuri telur. Di pinggir hutan, Kancil berjalan riang menuju mata air di dekat sungai. Ia ingin minum, lalu mencari buah-buahan hutan untuk dijadikannya sarapan. Namun, sebelum Kancil minum, mendadak terdengar suara Jago di kejauhan yang memanggil Kancil. "Kancil! Kancil! Tunggu! Kancil!" Jago terengah-engah setelah tiba di depan Kancil. Kancil keheranan. Tanyanya pada Jago, "Ada apa, Jago? Kenapa kau memanggilku?" "Begini, Cil. Babon kehilangan 2 telur hilang dicuri," jawab Jago. "Cil, apakah kamu yang mencurinya?" Kancil cepat menggelengkan kepala. Jawabnya tegas, "Tidak, Jago. Aku tidak mencurinya." Jago menatap Kancil lekat-lekat seperti hendak menguji kebenaran ucapan Kancil. Kancil lalu meneruskan ucapannya. "Untuk apa juga aku mencurinya, Jago? Makananku kan rumput, daun-daunan segar, serta buah-buahan. Telur ayam itu bukan makananku, Jago." Jago mengangguk-anggukkan kepala. Ia bisa menerima alasan Kancil. Sejenak kemudian wajahnya mendadak berubah cerah. Katanya, "Cil, kau kan terkenal sebagai hewan hutan yang cerdik. Nah, maukah kamu menolongku untuk mencari dan menangkap si pencuri telur itu?" Kancil bisa merasakan kesedihan dan kebingungan Jago. Ia lalu menganggukkan kepala. Kancil bersedia menolong. Bersama Jago, Kancil lalu menuju kandang ayam untuk menyelidiki siapa sesungguhnya pencuri telur ayam Babon itu. Kancil menyelidiki tempat-tempat di sekitar perkampungan ayam di pinggir hutan. Ia cermat memperhatikan di tempat-tempat itu untuk mendapatkan petunjuk siapa sebenarnya pencuri telur Babon.
Di dekat semak-semak di belakang kandang ayam, Kancil menemukan jejak kaki yang mencurigakan. Kancil semakin cermat memperhatikan. Ia akhirnya bisa mengetahui siapa pemilik jejak kaki mencurigakan itu. Babon menangis di depan kandang. Kancil mendekatinya dan berusaha menenangkan. Katanya, "Babon, kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Aku mempunyai cara untuk membuat pencuri telurmu itu mendapat balasan yang setimpal." "Bagaimana caranya, Kancil?" tanya Jago penasaran. Kancil tersenyum dan mengedipkan satu matanya ke arah Jago. Jawabnya, "Itu rahasia, Jago." Kancil lalu meminta agar Babon dan Jago tidak berada di dalam kandang mereka nanti malam, agar rencananya untuk menjebak si pencuri telur bisa terwujud. Babon dan Jago hampir bersamaan menganggukkan kepala. Malam tiba. Daerah kandang ayam nampak sangat sepi. Mendadak, dari balik semak-semak muncul sesosok hewan yang berjalan mengendap-endap mendekati kandang ayam. Sesosok hewan itu ternyata serigala. Serigala tiba di dekat kandang ayam. Dengan hati-hati ia mengamati. Wajahnya berubah gembira setelah ia tidak mendapati Babon dan Jago di dalam kandang. Serigala semakin gembira setelah melihat telur-telur di atas jerami. Kedua matanya membelalak besar dan air liurnya menetes-netes. Serigala berujar di dalam hati, malam ini aku akan kenyang memakan telur-telur ayam itu." Serigala lalu mengambil telur-telur ayam dan bergegas meninggalkan tempat itu. Serigala tidak menyadari jika tindakan jahatnya itu dilihat Kancil, Babon, dan juga Jago dari balik semak-semak belukar. Di pinggir hutan, serigala bersiap memakan telur-telur ayam yang dicurinya. Sambil memejamkan mata, ia mengambil satu butir telur dan siap memakannya. Namun, mendadak serigala berteriak kesakitan setelah menggigit telur. Aduh, gigiku sakit sekali, aduh." Yang digigit serigala tadi ternyata bukan telur ayam, tapi batu keras yang dengan cerdik disamarkan Kancil untuk menjebak si pencuri telur. Sambil terus mengerang-erang kesakitan, serigala meninggalkan tempat itu. Tidak berselang lama, Kancil, Babon, dan Jago muncul dari tempat mereka bersembunyi dan mengintai. Kata Kancil, "Nah, sekarang kalian sudah tahu siapa si pencuri telur itu, bukan?" "Ya," sahut Jago. Mudah-mudahan saja serigala jera dan tidak mengulangi tindakan buruknya itu. Babon mengucapkan terima kasih kepada Kancil setelah dengan kecerdikannya Kancil bisa memperdaya serigala. Kancil lalu mengucapkan selamat malam, kemudian meninggalkan tempat itu. Pesan moral,
Dengan kecerdikan dan juga keberanian, kita akan bisa menghadapi kesulitan yang datang menghadang.